Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's express our best regard to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, the Master of Judgment, and the Creator of this universe, who has been giving us beautiful life long life. So making our in this place to do our obligation in this world. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as the king of the great kingdom, namely Islam religions, that brought us from an educated person to be educated person. Maka saya akan membahas sedikit tentang investasi jangka panjang, obligasi, dan aktiva berwujud. Investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Dalam artian, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non-permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non-permanen yang diragukan tertagih atau terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non-permanen. Investasi non-permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non-permanen pada saat lancar. Hasil dari investasi seperti bunga dan dividen diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terhutang disajikan sebagai piutang pada neraca. Obligasi atau bond adalah suatu surat pengakuan atau suatu pernyataan utang dikeluarkan oleh suatu pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang atau selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunga sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Obligasi memiliki banyak sekali jenis yang dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni berdasarkan penerbitnya, sistem pembayaran bunganya, dan berdasarkan jenis serta karakteristiknya. Selain jenis obligasi juga terbagi berdasarkan tolak ukur yang dimanfaatkan, namun secara umum jenis-jenis obligasi yang harus diketahui ialah yang pertama, berdasarkan nominalnya. Dalam berdasarkan nominalnya, obligasi terbagi menjadi dua, yaitu obligasi konvensional dan obligasi retail. Yang kedua, obligasi berdasarkan penerbitnya. Jika dilihat berdasarkan penerbitnya, maka obligasi akan terbagi menjadi tiga, yaitu corporate bonds, government bonds, municipal bonds berdasarkan pembayaran bunga. Berdasarkan pembayaran bunga, obligasi terjadi menjadi 4 jenis, yaitu zero coupon bond, obligasi kupon, obligasi fixed kupon atau kupon tetap, obligasi floating coupon atau kupon mengambang. Obligasi berdasarkan imbal hasil. Obligasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, obligasi konvensional, yang kedua, obligasi syariah. Pada saat pembeli investasi dicatat sebagai harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi pada transaksi pembelian. Oleh karena bunga perpajakan akan dibayar, investor dalam membeli obligasi nantinya akan diterima dari emiten obligasi. Maka bunga berjalan bukan merupakan komponen dari harga perolehan pembelian obligasi. Harga perolehan obligasi dihitung dari harga beli kurs ditambah dengan biaya-biaya pembelian. Kasus-kasus umum aktif tetap berwujud. Metode penyusunan aktiva tetap dalam akuntansi. Umumnya nilai aktiva tetap akan semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya, kecuali aset tetap tentu seperti tanah. Aktiva tetap dalam bentuk
tanah nilainya akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya waktu. Nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Beberapa faktor yang pengaruh dalam penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan. Kedua, harga buku aktiva tetap. Yang ketiga, nilai residu. Untuk mengetahui besarnya penyusutan atau depresiasi yang terjadi pada aktiva tetap, ada 5 metode penyusutan aktiva tetap di dalam akuntansi, antara lain metode garis lurus, metode jumlah, metode kerja, dan metode sesuatu hasil produksi. Jadi yang metode penyusutan itu menjadi garis lurus. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling sering dipakai. Untuk mengetahui besarnya penyusutan atau depresiasi yang terjadi pada aktiva tetap, ada 5 metode penyusutan aktiva tetap dalam akuntansi, antara lain metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode penurunan berganda, metode satuan jam kerja, dan metode satuan hasil produksi. Beban penyusutan per tahun sama dengan jam kerja yang dapat dicapai kali terjadi penyusutan tiap jam. Tarif penyusutan per jam sama dengan harga